Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur kembali di pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan hidup. Mari kita akan datang di hadirat Tuhan, membawa syukur dan pujian kita kepadanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu Bapa, membawa syukur dan pujian kami, sebab Tuhan sudah memelihara kami sepanjang hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami menaikkan pujian, menaikkan syukur bagi Allah kami satu-satunya, Allah yang baik, yang memperhatikan kami, yang berkuasa atas kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan Yesus, bahwa hanya Engkau Allah kami, penyelamat kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami, ini janji kami, ini iman kami, Yesus. Kami tetap memandangmu, kami tetap percaya, sebab telah terbukti kebaikan-Mu, Yesus. Kami mau tetap percaya, tetap setia, tetap percaya, sebab Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Ku percaya, Yesus, Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Ini doa kami, ini janji kami, hati kami tetap menyembah-Mu, mata kami tetap memandang kepadamu. Hanya Engkau sumber pertolongan kami, Engkau segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus baik, sangat baik. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah yang peduli. Setiamu sungguh luar biasa. Kebaikan-Mu Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar mulut kami terus penuh dengan pujian, sebab Engkau Bapa pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesusku. Terima kasih Allah. Haleluya. Yesus Tuhan pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan penghiburanku. Engkau yang selalu ku puji. Yesus Tuhan pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari jemaat Tuhan, kita bawa doa kita dan harapan kita. Yesus Tuhan pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Yang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Engkau pengharapan bagi kami.
kami untuk mengucapkan terima kasih. Engkau lihat kedalaman hati kami Bapa. Yesus, kami bersyukur buat segala yang Kau perbuat, buat segala karya-Mu Tuhan di hidup kami. Haleluya. Setiap saat, setiap hari kami boleh melihat, merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada saat di mana Engkau tidak ada di dalam hidup kami. Tidak ada waktu di mana Engkau tidak ada bersama kami. Engkau Allah yang baik. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima penghormatan, kejayaan, pengagungan selama-lamanya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Kuatkan setiap kami ya Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu ya Allah. Yesus melihat setiap beban berat yang ada di hadapan mereka. Itu sebabnya kami terus memandang, terus menyembah, mau bersyukur kepadamu. Yesus, ketika kami memuji-Mu, ketika kami dalam hadirat-Mu, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jawaban. Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Yang manis, bawa kami mendekat padamu Tuhan. Ajar kami berserah, ajar kami melihat rencana yang indah dalam hidup kami. Setiap kali kami berhadapan dengan hal yang tidak baik, kami tahu ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan, kuatkan pribadi, setiap pribadi, supaya tidak menyerah, tetapi melihat ada rencana-Mu yang indah. Bentuk kami Bapa seperti yang Kau mau, biar kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita mau nyatakan, aku mau seperti-Mu Tuhan.
Sudah sekian lama kita mengiring Yesus. Mari jangan kita lalai, tetap fokus kepadanya, bahwa tujuan kita adalah menjadi seperti Dia. Mari kita katakan bersama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, buka hati kami untuk mendengar firman-Mu Bapa. Urapi hati kami Tuhan, telinga pendengaran kami, mata rohani kami terbuka bagi-Mu, tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami perlu suara-Mu Tuhan, kami perlu suara-Mu Yesus. Kami butuh firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Yesus, berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kerinduan-Mu Bapa, sebab kami siap
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi jemaat Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berikan kepekaan untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak bisa hidup. Itu sebabnya Bapa, kami mau nyatakan dan kami mau katakan bahwa kami perlu firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dan menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pagi hari ini sedang mengikuti ibadah doa pagi secara live streaming. Puji nama Tuhan, sebuah kesempatan yang berharga Tuhan boleh kembali beri kepada kita bersama-sama untuk pagi hari ini kita bisa mengawalinya terlebih dahulu dengan kita ada di dalam hadirat Tuhan ketika kita akan menjalani kehidupan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita bersama-sama sudah mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Dan kini tiba saatnya kita bersama-sama akan kembali merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama ini ada 22 ayat yang seharusnya kita baca bersama-sama, tetapi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya mungkin hanya ingin mengajak kita bersama-sama membaca beberapa ayat firman Tuhan yang ada di kitab Ayub tersebut Bapak Ibu ya. Tetapi nanti untuk secara keseluruhan saya berharap Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam pasal yang pertama ini, supaya kita tahu peristiwa apa yang sedang dicatat di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ini. Nah, beberapa ayat firman Tuhan yang ingin saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membacanya pagi hari ini di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai 22 ya. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca ini adalah sebuah respon, sebuah tanggapan yang diberikan oleh Ayub sehubungan dengan satu peristiwa di mana kita tahu bersama-sama bahwa di dalam kisah ini Tuhan mengizinkan Ayub harus mengalami sebuah penderitaan yang tidak mudah yang dia alami saat itu. Dia mengalami sebuah penderitaan yang hebat, dia mengalami sebuah persoalan yang tidak mudah yang dia hadapi pada saat itu. Sebab apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang ada di dalam pasal yang pertama ini, maka kita melihat siapakah sesungguhnya Ayub yang ditulis di dalam firman Tuhan di dalam bagian ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang dicatat oleh firman Tuhan di dalam bagian ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan Ayub pada saat itu. Nah, di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan dikatakan demikian, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Firman Tuhan mencatat
bahwa Ayub adalah orang yang terkaya pada saat itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa segala sesuatu apa dipunyai oleh Ayub pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, maka kita melihat ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ada sebuah persoalan yang gak mudah yang dialami oleh Ayub pada saat itu. Firman Tuhan mencatat bahwa di dalam waktu yang singkat, di dalam waktu yang gak lama Bapak Ibu ya, Ayub harus kehilangan apa yang dia miliki di dalam hidupnya. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan ternaknya, dia kehilangan harta benda yang dia dapat pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kembali di dalam ayat-ayat yang tertulis di dalam pasal yang pertama ini, maka ketika Ayub menghadapi penderitaan persoalan hidup yang berat pada saat itu, maka kita melihat bahwa waktu-waktu yang dialami oleh Ayub pada saat itu, sekali lagi Bapak Ibu ya, di dalam waktu yang beruntutan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang yang menceritakan tentang apa yang baru-baru saja dialami oleh saudaranya. Nah satu kali saya ditelepon oleh seseorang untuk bagaimana saya diminta untuk melayani pemakaman saudaranya yang dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, saya melayani pemakaman tersebut. Nah sementara dalam perjalanan untuk menuju ke pemakaman Bapak Ibu ya, saya diajak berbincang-bincang oleh salah satu keluarganya Bapak Ibu ya, yaitu salah satu saudaranya. Nah dia katakan bahwa saudaranya yang meninggal tersebut Bapak Ibu ya, secara beruntutan Bapak Ibu ya, mengalami satu peristiwa di mana dalam 1 bulan tersebut Bapak Ibu ya, dia harus kehilangan ya saudara-saudara yang dikasihinya. Bukan dalam hitungan 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, enggak Bapak Ibu ya, tetapi dalam hitungan 1 bulan dia harus kehilangan saudara-saudara yang dikasihinya. Bahkan Bapak Ibu yang lebih menyedihkan bagi keluarga besar daripada yang meninggal ini, dia katakan Bapak Ibu bahwa yang meninggal yang akan dimakamkan pada saat hari tersebut Bapak Ibu ya, dia baru saja kehilangan istrinya. Nggak ada dalam waktu 24 jam Bapak Ibu. Jadi ceritanya hari itu dikatakan hari Senin istrinya meninggal Bapak Ibu ya. Nah kemudian malamnya itu dimakamkan Bapak Ibu ya, malamnya dimakamkan. Dan sepulang dari pemakaman tersebut, bahwa yang meninggal ini Bapak Ibu tidur di tempat saudaranya. Dan ketika tidur di tempat saudaranya dini hari Bapak Ibu ya, dia ini mengalami seperti kayak sakit di lambungnya Bapak Ibu ya. Nah singkat cerita dia telepon saudaranya, kemudian disuruhlah untuk ke rumah sakit. Nah ketika dia pergi ke rumah sakit Bapak Ibu, saat masuk di IGD Bapak Ibu ya, yang meninggal ini ternyata sudah tidak sadarkan diri Bapak Ibu ya. Nah singkat cerita rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu, hari itu hari Selasa Bapak Ibu ya, dia dipanggil Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah peristiwa beruntutan yang dialaminya, dan itu menimbulkan sebuah kesedihan bagi keluarga besarnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Ayub ini kalau kita membaca, maka sebuah peristiwa beruntutan yang menyedihkan harus dialami oleh Ayub. Betapa menyedihkan apa yang dialami oleh Ayub pada saat itu ya. Dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan ternaknya, dia harus kehilangan harta bendanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam gambaran kita pasti bisa memahami, bisa menyelami apa yang dialami oleh Ayub pada saat itu. Sebagai seorang manusia, ketika Ayub menghadapi semuanya itu, pasti dia merasa terpukul Bapak Ibu ya. Dia merasa terpukul dengan apa yang dialami di dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang tadi barusan kita baca, sangat luar biasa apa yang kita dapati di dalam diri Ayub.
ketika dia mengalami sebuah persoalan, mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah penderitaan yang begitu hebat yang dialami di dalam hidupnya. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sebuah sikap yang sangat luar biasa, sebuah respon yang sangat luar biasa, sebuah tanggapan yang sangat luar biasa menghadapi kesulitan hidup. Bahwa ketika Ayub menghadapi kesulitan hidup, dia tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut kepada dirinya. Sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai tanggapan seringkali orang berikan ketika menghadapi sebuah kesulitan yang dialaminya. Dan tidak sedikit orang yang seringkali ketika memandang kesulitan, memandang penderitaan yang dialaminya, seringkali seolah-olah Tuhan menjadi sumber masalah daripada apa yang dia alaminya. Sehingga seringkali Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang selalu mengatakan, Tuhan, di manakah Engkau ketika aku sedang ada di dalam kesulitan ini? Tuhan, di manakah Engkau ketika aku sedang mengalami penderitaan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan, pergumulan, permasalahan yang kita alami dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang tidak jauh dari kehidupan kita. Penderitaan, persoalan, pergumulan itu adalah sebuah bagian daripada sebuah kisah hidup yang seringkali Tuhan izinkan terjadi ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana, kenapa Ayub bisa bersikap demikian, sehingga ketika dia menghadapi kesulitan hidup yang dia alami dalam hidupnya, firman Tuhan katakan dia tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Artinya bahwa Ayub dapat merespon dengan benar. Ayub dapat melihat segala sesuatu apa yang Allah izinkan terjadi dalam hidupnya dengan sudut pandang yang benar. Sehingga Bapak Ibu hal ini pada akhirnya menolong Ayub untuk mengambil sebuah sikap yang benar ketika dia menghadapi persoalan hidup yang dia alami dalam hidupnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika mungkin persoalan hidup, kesulitan hidup, tantangan hidup itu kita alami dalam hidup kita, supaya kita tidak berbuat dosa di hadapan Allah. Nah, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan bagian ini, rupanya salah satu hal yang membuat Ayub tidak berdosa di hadapan Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan hidup yang dia alami, itu tidak terlepas daripada sikap hidup yang dibangun oleh Ayub pada saat itu. Bahwa Ayub adalah salah satu pribadi yang benar-benar mengenal Allah yang benar itu seperti apa. Pengenalan dia kepada Tuhan yang benar pada akhirnya memberikan kemampuan kepada Ayub untuk memberikan respon yang benar ketika dia menghadapi kesulitan hidup yang dia alami dalam hidupnya. Nah, di dalam ayat yang pertama firman Tuhan katakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi jelas di dalam firman Tuhan bagian ini Bapak Ibu, bahwa Ayub adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Dan pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam hidupnya itu ditandai dengan sebuah keputusan dalam hidupnya, bagaimana dia menjalani hari-hari hidupnya dengan saleh, dengan jujur, dengan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki pengalaman ataupun pengenalan yang benar akan Tuhan, itu akan memberikan sebuah kesanggupan bagi hidup kita untuk merespon dengan benar
berkaitan dengan segala persoalan hidup, segala tantangan hidup, segala kesulitan hidup yang kita alami dalam hidup kita, sehingga kita tetap menjadi orang yang mengambil keputusan yang benar di dalam menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Ayub. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengenal Tuhan yang benar itu yang seperti apa? Ya. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan itu yang seperti apa? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, firman Tuhan menolong kita. Ya. Kita ini akan dikategorikan sebagai orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan itu kalau seperti apa? Ya. Di dalam 1 Yohanes, ya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keenam, firman Tuhan katakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub adalah salah satu pribadi yang benar-benar mengenal Tuhan di dalam hidupnya, dan itu ditandai bagaimana dia bersikap hidup benar, dia hidup saleh, dia hidup di dalam firman Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan berbicara tentang bagaimana kita memberikan respon kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana kita memutuskan untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Sederhana saja Bapak Ibu, kalau kita ingin mengatakan diri kita ini mengenal Tuhan kita, maka perintah-perintahnya itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita ini mengenal Allah di dalam hidup kita, maka kita harus menjauhi segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal sungguh-sungguh Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita sedang tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan, maka pada akhirnya kita akan tahu respon apa, keputusan apa yang harus kita buat dalam hidup kita ketika kita menyikapi segala kondisi kesulitan, penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Ayub memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, yang pada akhirnya itu menolong dia untuk mengambil sikap yang benar di dalam dia menghadapi kesulitan hidup yang dia alami dalam hidupnya. Hal apalagikah yang dilakukan oleh Ayub selain hal ini? Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub menghadapi kesulitan hidup, menghadapi penderitaan hidup yang dia alami di dalam hidupnya, dia memprioritaskan untuk terlebih dahulu datang kepada Tuhan, menceritakan apa yang dia alami di dalam hidupnya, membawa segala persoalan penderitaan yang dia alami di dalam hidupnya. Nah, di dalam ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub mendengar segala sesuatu apa yang dia dengar tentang bagaimana dia harus kehilangan anak-anaknya, ketika dia kehilangan harta benda yang dia miliki di dalam hidupnya, yang dia lakukan adalah dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah
dan ia menyembah. Tentunya di sini ketika dia menyembah, dia bukan menyembah kepada yang lain. Dia menyembah kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan, membawa hidupnya kepada Tuhan, membawa apa yang dia hadapi, apa yang sedang dia dengar, apa yang sedang dia gumulkan saat itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita ini sedang mengalami sebuah persoalan, sebuah penderitaan, sebuah pergumulan, sebuah tantangan hidup yang kita hadapi dalam hidup kita, siapakah pribadi yang pertama kita tuju? Siapakah pribadi yang pertama kita datangi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gak salah ketika kita mengalami pergumulan, kita datang kepada teman rohani kita. Kita datang kepada pendeta kita. Kita datang kepada orang-orang yang mungkin kita anggap orang itu mampu memberikan aku kekuatan menghadapi situasi seperti ini. Gak salah Bapak Ibu. Hanya yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, prioritas utama kita untuk kita mengadukan, untuk kita membawa persoalan hidup kita kepada siapa Bapak Ibu? Ayub memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa dia lebih memprioritaskan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan harus menjadi prioritas utama untuk kita datang kepadanya? Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengadukan apa yang sedang kita hadapi kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan sumber penolong dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan sumber mujizat di dalam hidup kita. Dia adalah sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Dia adalah pemilik hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memprioritaskan terlebih dahulu kepada Tuhan, itu juga sedang menjadi satu pertanda bahwa kita ini sedang mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita ketika kita menghadapi semua apa yang kita alami dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik Bapak Ibu kalau kita lebih memprioritaskan terlebih dahulu kepada Tuhan, maka firman Tuhan juga memberikan sebuah penegasan-penegasan yang sangat luar biasa. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 18 Bapak Ibu firman Tuhan mencatat demikian, bahwa pada waktu kita terlebih dahulu memprioritaskan untuk kita menghampiri Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7 Bapak Ibu, firman Tuhan berkata demikian. Kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, sangat luar biasa kitab Mazmur di dalam bagian ini. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita lebih memprioritaskan terlebih dahulu datang kepada Tuhan, maka sesungguhnya Dia tahu seluruh persoalan hidup yang kita alami dalam hidup kita. Dia tahu kesulitan hidup yang sedang kita alami dalam hidup kita. Dia tahu seluruh persoalan hidup yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasanya, Dia bukan hanya sekedar tahu, Dia bukan hanya sekedar mengerti apa yang kita alami dalam hidup kita, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Dia lakukan, bahwa ketika Dia mengetahui segala situasi sulit yang kita alami dalam hidup kita, Dia pun juga turun tangan untuk menolong hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan yang diberikan oleh manusia seringkali terbatas.
Kekuatan yang diberikan oleh manusia kadang terbatas. Kenapa Bapak Ibu? Sebab manusia pun juga adalah manusia yang terbatas. Sekalipun seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan pun menyadari, ketika saya memberikan penghiburan, memberikan mungkin kata-kata penguatan, kepada orang-orang yang mungkin menceritakan persoalan hidup yang dialami kepada saya menyadari bahwa saya pun juga ada batasnya, saya pun juga terbatas. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia adalah pribadi yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia pribadi yang tidak terbatas, artinya kekuatan yang Dia berikan, penghiburan yang Dia berikan itu tidak terbatas. Melebihi kekuatan yang dimiliki oleh manusia, melebihi penghiburan yang diberikan oleh manusia, melebihi kekuatan yang diberikan oleh manusia. Sebab Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasanya yang begitu ajaib memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala apa yang kita alami dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hari-hari ini yang sedang kita alami? Persoalan-persoalan apakah yang hari-hari ini kita sedang hadapi? Ingat, Tuhan bersama dengan hidup kita. Tuhan berjalan di dalam persoalan hidup yang kita alami. Dia berjalan bersama dengan kita ketika kita menghadapi kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jangan pernah untuk kita tidak terlebih dahulu datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi kehidupan ini. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, yang menolong Ayub untuk mengambil keputusan yang benar, memberikan respon yang benar ketika persoalan hidup itu dia alami. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Karena dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, yang itu ditandai dengan bagaimana dia hidup saleh, dia hidup benar, hidup di dalam firman Tuhan dan menjauhi kejahatan. Yang kedua yang dilakukan oleh Ayub pada saat itu, bahwa ketika dia menghadapi kesulitan hidup yang dia alami di dalam hidupnya, dia terlebih dahulu memprioritaskan untuk dia datang kepada Tuhan, membawa segala persoalan hidup yang dia alami kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ayub pada saat itu? Tentunya itu tidak terlepas dari sebuah sikap yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Ayub. Kalau firman Tuhan katakan, Ayub tidak berbuat dosa dengan apa yang dia lakukan pada saat itu. Ayub tidak berbuat dosa dengan sebuah peristiwa apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidupnya. Saya percaya kalau firman Tuhan katakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, maka di situ ada tindakan-tindakan yang luar biasa, yang salah satu halnya ditulis juga di dalam firman Tuhan di dalam bagian ini. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Ayub menghadapi segala kesulitan, segala tantangan, segala penderitaan yang dia alami pada saat itu, dia tidak menganggap bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan. Dia tidak menganggap semuanya itu terjadi oleh karena Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua Bapak Ibu, ketika istrinya yang seharusnya memberikan dukungan kepada Ayub menghadapi semuanya itu, justru meminta supaya Ayub mengutuki Allah yang dia sembah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia tidak mengutuki Allah yang dia sembah, tetapi dia justru membela Allah yang dia sembah di hadapan istrinya yang meminta dia untuk mengutuki. Tetapi Bapak Ibu, hal ini membuktikan sekali lagi bahwa ketika Ayub menghadapi semuanya itu, dia tahu bahwa Allah sedang izinkan itu terjadi di dalam hidup dia untuk sebuah kebaikan bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang seringkali menganggap
kalau penderitaan itu, persoalan hidup itu terjadi, ya, seolah-olah sekali lagi Tuhan dianggap sebagai sumbernya. Bapak Ibu, apakah Tuhan pernah membuat masalah dalam hidup kita? Enggak, Bapak Ibu. Justru seringkali yang membuat masalah itu manusianya. Yang membuat masalah itu manusianya, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membuat masalah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membuat masalah dalam perjalanan hidup kita. Yang sering membuat masalah itu manusianya, Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu, ya, sekalipun manusia yang membuat masalah, tapi kasih Tuhan, ya, luar biasa, ya. Ketika semuanya itu mungkin terjadi karena kesalahan manusia, Tuhan memberikan apa, Bapak Ibu? Tuhan memberikan pengampunan. Ya, Tuhan tetap mengasihi manusia, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga harus berpikir yang demikian. Kalau kesulitan, kalau tantangan, penderitaan itu kita alami dalam hidup kita, bukan Tuhan yang membuatnya itu dalam hidup kita, ya. Tuhan mengizinkan, memang Tuhan mengizinkan, Bapak Ibu, ya. Tetapi pembuatnya bukan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Tuhan hanya mengizinkan seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub harus kehilangan anaknya, Ayub harus kehilangan harta bendanya. Apakah karena Tuhan yang membuat semuanya itu? Enggak, Bapak Ibu. Semuanya itu terjadi karena apa? Pada saat, ya, firman Tuhan katakan di dalam bagian ini, pada saat, ya, iblis datang kepada Tuhan, ya, Tuhan meminta izin, ya, ya. Maaf Bapak Ibu, bukan Tuhan yang meminta izin. Iblis berbicara kepada Tuhan, ya, bahwa kalau seandainya segala sesuatu dia perbuat kepada Ayub, apakah kira-kira Ayub masih hidup saleh di hadapan Tuhan? Ya, intinya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya? Semuanya itu, ya, penderitaan itu harus dialami oleh Ayub. Tetapi apakah Tuhan yang membuat? Bukan, Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah membuat masalah dalam hidup manusia, ya. Tetapi Tuhan mengizinkan, ya, Tuhan mengizinkan, ya. Dan Ayub memiliki, ya, benar-benar iman yang murni di hadapan Tuhan. Kecintaan kepada Tuhan, kecintaan dia kepada Tuhan sungguh sangat terbukti. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika kesulitan hidup, ketika tantangan hidup, ketika penderitaan hidup itu dialami oleh Ayub, Ayub enggak berbuat yang tidak di hadapan Tuhan. Ya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Dia tidak menganggap semua apa yang terjadi itu sumbernya dari Tuhan, ya. Tetapi sekali lagi dia melihat bahwa ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya, dia pun menyadari siapakah sesungguhnya dirinya. Makanya dia katanya di dalam ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada sebuah ucapan pengagungan, ada sebuah perkataan yang mengagungkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dia alami dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata seperti apakah yang seringkali keluar dari mulut kita ketika kita menghadapi persoalan, tantangan hidup yang kita alami? Apakah kita tetap berkata, Tuhan, Engkau baik dalam hidupku, terpujilah Engkau Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita mungkin mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah, ya, menganggap Tuhan itu adalah sumber masalah yang terjadi dalam hidup kita? Ayub memberikan sebuah sikap yang sangat luar biasa, yang menjadi teladan bagi hidup kita. Ketika persoalan hidup itu kita alami, seharusnya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah, ya, menganggap Tuhan itu adalah sumber masalah yang terjadi dalam hidup kita. Justru sebaliknya, ketika persoalan hidup kita, ya, itu kita alami dalam hidup kita, ketika pergumulan tantangan hidup itu kita alami dalam hidup kita, hendaklah mulut kita tetap berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidupku, sehingga yang keluar dari perkataan kita
adalah perkataan yang tetap mengagungkan Tuhan, perkataan yang dipenuhi dengan ucapan syukur, perkataan yang dipenuhi dengan kata-kata yang positif, pengagungan kita kepada Tuhan. Disitulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengeluarkan kata-kata yang positif, mengeluarkan kata-kata yang mengucap syukur di dalam segala persoalan hidup yang sedang terjadi dalam hidup kita, disitulah sesungguhnya kita sedang tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi melihat bagaimana luar biasanya Ayub di dalam menghadapi persoalan hidup yang dia alami. Kalau firman Tuhan katakan Ayub tidak berbuat dosa, itu karena dia mengambil sikap yang benar, memberikan sebuah respon yang benar di dalam kesulitan hidup yang sedang dia alami dalam hidupnya. Hendaklah hal itu juga yang terjadi dalam hidup kita, ya. Ketika kesulitan hidup itu kita alami dalam hidup kita, mari tetap miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan, ya. Dan ketika persoalan hidup itu kita alami dalam hidup kita, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terlebih dahulu memprioritaskan untuk kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, datang kepada pribadi yang berkuasa atas hidup kita, datang kepada pribadi yang menjadi sumber penolong sejati dalam hidup kita, datang kepada pribadi yang menjadi sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang terakhir, ketika kita menghadapi persoalan hidup yang kita alami dalam hidup kita, jangan sampai kata-kata kita adalah kata-kata yang seolah-olah menganggap Tuhan itu sebagai sumber masalah dalam hidup kita. Tetapi hendaklah kita mengatakan kata-kata seperti yang dikatakan oleh Ayub, terpujilah Tuhan. Artinya dari perkataan kita keluar ucapan syukur di dalam kita menghadapi segala persoalan hidup yang kita alami. Kita tetap mengeluarkan kata-kata yang mengagungkan Tuhan, kita tetap mengeluarkan kata-kata yang meninggikan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan tidak pernah membuat masalah dalam hidup kita. Dia hanya mengizinkan. Dan kalau dia mengizinkan, saya akan tutup dengan satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 30. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin Bapak Ibu. Jadi persoalan hidup apapun yang kita alami dalam hidup ini, ingat Bapak Ibu ya, dia tetap Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dia mengizinkan semuanya itu kita alami dalam hidup kita. Dan ketika kita menghadapi semuanya itu, ingat dia juga adalah Allah yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Dia adalah Allah setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita mengalami penderitaan itu, Tuhan pun juga sedang mempersiapkan jalan keluarnya itu yang seperti apa untuk kamu keluar dari masalah ini. Sehingga apa Bapak Ibu, dia akan menolong apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dan kalau sampai hari ini kita kuat, ingat Bapak Ibu firman Tuhan di dalam bagian ini, bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak melampaui kekuatan kita. Kalau kita sanggup menanggungnya, kalau kita sanggup menghadapinya, ingat karena Tuhan ada bersama dengan kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang kembali menolong kami bersama-sama untuk kami boleh melihat bahwa sesungguhnya ketika kesulitan, ketika persoalan, ketika himpitan, ketika tekanan-tekanan hidup itu terjadi dalam hidup kami, bukan berarti Engkau sedang jauh dari hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau memang mengizinkan segala kesulitan, tantangan itu terjadi dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah kesulitan hidup yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang bersama dengan kami untuk memberikan kami kekuatan, kemampuan menghadapi semua apa yang harus kami alami dalam hidup kami.
Oleh sebab itu Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan, berbagai kesulitan, berbagai himpitan, dan berbagai tekanan hidup yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, ajar kami untuk senantiasa tetap terus berdiri di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami tetap terus menyandarkan hidup kami kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami tetap Tuhan meninggikan, mengagungkan nama-Mu, sehingga kata-kata yang keluar dari perkataan kami ketika kami menghadapi kesulitan adalah kata-kata yang memuliakan, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu kalau di dalam menghadapi persoalan hidup yang terjadi dalam hidup kami tetap mengeluarkan kata-kata yang positif di hadapan-Mu Tuhan, maka apa yang kami katakan, apa yang kami percaya, itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan hidup yang kami alami dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah doa pagi ini Tuhan. Di antara mereka mungkin hari-hari ini sedang ada yang mengalami pergumulan. Di antara mereka mungkin hari-hari ini yang sedang ada yang mengalami persoalan-persoalan hidup yang mereka alami. Doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan hidup yang mereka alami dalam hidup mereka, tangan kuasa-Mu yang akan menolong, tangan kuasa-Mu yang akan memberikan kekuatan, tangan kuasa-Mu yang akan menopang hidup mereka, sehingga Tuhan, setiap sidang jemaat-Mu Tuhan boleh mendapatkan kekuatan yang selalu baru Engkau anugerahkan untuk mereka menghadapi semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa ada waktunya, ada masanya, pada akhirnya Tuhan akan menyatakan sesuatu di dalam hidup kami, bahwa segala persoalan, segala tantangan hidup yang kami alami dalam hidup kami pasti akan ada jalan keluar, karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan firman-Mu, tapi biar kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, sebelum kami bersama-sama mengakhiri ibadah doa pagi kami pagi ini, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus memohon berkat-Mu atas bangsa kami. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, biar Indonesia senantiasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami rindu pemeliharaan Tuhan terus terjadi atas bangsa kami. Kami rindu berkat-berkat Tuhan senantiasa terus dicurahkan atas bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para wakil rakyat yang duduk di MPR, DPR, bahkan sampai yang ada di tingkat bawah RT RW. Tuhan senantiasa terus memberkati kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Dan kami rindu biarlah kepemimpinan yang takut akan Tuhan, itulah yang akan dilakukan dan dilaksanakan, sehingga segala sesuatu apa yang diputuskan dilakukan semata-mata untuk kepentingan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Tuhan akan terus tolong, biarlah melalui gereja-gereja-Mu ini akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi bangsa kami Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan semakin dimenangkan melalui gereja-gereja-Mu ini Tuhan. Nama-Mu akan semakin dipermuliakan di bumi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja yang ada, gembala-gembala sidang yang ada, Tuhan akan tolong di dalam penggembalaan yang sedang Tuhan percayakan. Biarlah hikmat urapan Tuhan terus menyertai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala sidang, pimpinan-pimpinan gereja yang ada, sehingga Tuhan segala sesuatu apa yang dilakukan dalam pelayanan, apa yang dikerjakan dalam pelayanan, semuanya itu berjalan berdasarkan pimpinan dan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja kami, buat gereja GSJ Ebenezer, gereja di mana Tuhan telah menempatkan kami untuk kami berjemaat dan beribadah dan melayani di gereja ini Tuhan. Kami bersyukur menjadi bagian daripada rencana Tuhan untuk membuat nama-Mu dimasyurkan di atas muka bumi ini, khususnya melalui kota Surabaya dan Gresik dan Sidoarjo Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati gereja kami, baik yang ada di pusat maupun satelit-satelit yang terletak di Surabaya,
Gresik dan Sidoarjo, semuanya ada di dalam keberkatan dan tuntunan Tuhan. Semuanya ada di dalam hikmat Tuhan, semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga Tuhan, gereja kami ini akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk melayani melalui gereja GSCA Ebenezer ini. Kami berdoa mulai dari gembala sidang kami, Bapak Pendeta Triyoko beserta Ibu Ingrid dan anak-anak, untuk wakil gembala Bapak Haryadi, untuk istri dan keluarga, untuk Bapak Ibu Majelis, untuk staf pastoral, para pengerja yang ada, semuanya biar ada di dalam keberkatan Tuhan. Hikmat urapan Tuhan terus menyertai para hamba-hamba-Mu ini, dan terus pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati para jemaat-jemaat yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada, biar hidup semuanya ada di dalam keberkatan Tuhan. Hidup mereka semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup mereka semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan, sehingga sidang jemaat GSCA Ebenezer semuanya hidup di dalam keberkatan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan, entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan, apapun persoalan hidup yang dialami oleh sidang jemaat-Mu, tangan-Mu yang berkuasa akan menolong, memberikan mereka Tuhan kemenangan, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka kelepasan Tuhan, sehingga Tuhan setiap sidang jemaat-Mu akan semakin mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat setiap program-program yang dimiliki oleh gereja kami, apapun program yang dilakukan, biarlah Tuhan akan memberkati dan menolong, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami bersama-sama akan meninggalkan tempat kudus-Mu, untuk kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melakukan aktivitas kami hari ini. Hari ini Tuhan, dengan apa yang akan kami lakukan dan kerjakan, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan yang akan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, setelah kami selesai dari ibadah doa pagi kami pada pagi hari ini, dan ketika kami akan melangkahkan kaki kami untuk kami menjalani hari ini Tuhan, maka kami percaya bahwa berkat besar daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha, Engkau datang ke dunia ini kedua kalinya untuk menjemput kami bersama-sama, akan terus kami alami dan nikmati dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita pagi hari ini di dalam ibadah doa pagi. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.